media teman-teman mengasesmen karakternya sudah terbentuk. Kemungkinan karakter profil pelajar Pancasila melalui kegiatan Proyek P5 belum terlihat, belum terbentuk selama dia di TK, karena dia sama kita cuma 1 tahun, betul? Kecuali anak ini dari kelompok bermain A, B, berarti ada 3 tahun pada kita, bisa kita lihat. Tapi kan ada orang tua mendaftarkan anak hanya di B saja, langsung tiba-tiba di B. Jadi jangan khawatir, bisa saja nanti dimatangkan di SD. Yang pasti kita sudah mempersiapkan mereka dengan kemandirian, kreativitas, nalar kritis. Teman-teman, sampai hari ini sebenarnya saya sedang mengadopsi beberapa rapot T5, ya. Cuma saya masih belum ketemu yang tepatnya, makanya saya tidak bagikan sampai hari ini, termasuk ketika Bina Bangsa. Saya sudah dapat sebenarnya beberapa referensi, tapi menurut saya agak kurang pas, mempersulit guru. Ya, saya tidak akan membagikan administrasi yang mempersulit guru. Saya akan mencari yang praktis, dinamis, ekonomis, ya. Nanti kalau memang sudah saya dapatkan, ya, memang sudah bisa dikemas memang sedemikian aplikasinya. Ini kan dia pengembangan terus nih aplikasi ini, rapot nih, pasti akan saya bagikan. Tenang saja, gratis saya bagikan. Ya, nanti saya kirim ke ibu pengawasnya. Nah, ini memang masih saya nik khusus untuk tahu. Ya. Nah, lalu untuk rapot intra. Nah, rapot intra juga saya lihat macam-macam ya. Malahan kemarin Palangkaraya loh ya, masih tulis tangan. Aduh, saya bilang. Padahal sudah ada yang Excel ya, yang Excel yang otomatis itu juga ada, sudah ada ya. Itu juga sedang saya kemas. Karena versinya banyak. Ada versi 2, ada versi 3. Kalau versi 2 dia terpisah intra dan kokurikuler. Tapi kalau versi 3 itu jadi satu. Rapotnya jadi satu, Bu, aplikasinya. Tinggal masukin nama murid, terus tinggal klik aja temanya apa, tema besarnya apa, judul proyeknya apa, terus yang dia kelihatan, yang dinilai itu 6 dimensi di rapor. Nah, 6 dimensi itu tergantung kita masukkan di modul ada berapa dimensi. Ya, di modul. Saya waktunya tidak cukup, Pak. Tapi nanti saya kirimkan contohnya. Di modul itu dari 6 dimensi paling banyak 2 dipilih, jangan banyak-banyak. Karena kemarin saya lihat ada 6-6-nya dimasukkan. Emang sanggup asesmen 6-6-nya? Dilihat misal kegiatan proyek ini akhlaknya bagaimana, kolaborasinya bagaimana, kebinekaan globalnya. Cari yang cocok. Kegiatan kita itu hari itu temanya apa, judulnya apa. Misalnya fokus di mandiri dan kreativitas, fokus di kolaborasi dan mandiri. Nah, itu aja dimunculkan di rapot nanti. Dia di mana? Deskripsinya otomatis. Nah, yang sedang saya kemas sekarang itu yang ambil versi 3. Ini mau ada versi 4 ini, tahun 2025. Tunggu aja. Ya, tunggu aja launchingnya. Jadi satu rapotnya, intra dan ko. Rapot, dan di sana juga ada sertifikat. Sertifikat itu, Bu, kalau anak ini memang masuk 10 besar apa, silahkan sekolah boleh. Kalau mau cetak itu. Keren nggak? Keren ya? Semoga nanti cepat tuntas, cepat selesai. Oke. Sekarang kita tentukan tema, tentukan judul, susun modul. Di dalam modul ada 4 aktivitas: sosialisasi, kontekstual, aksi, refleksi. Oke, udah baru reaksinya. Pelaporan itu ya rapot. Ya, pelaporan itu rapot. Kalau saya tayangkan slide-nya seperti ini. Ya. Ini temanya sama ya kayak tadi ya. Aku sayang Umi, ini punya PAUD, ada 4. Ini punya SD banyak. Jamnya PAUD itu 1 sampai dengan 2 proyek dengan tema berbeda. Tapi fleksibel aja sih sudah. Contoh simulasi nggak usah. Ya, ini saya kasih nanti, silakan dipelajari ya. Rapotnya juga dikuatkan di komen di sekolah masing-masing ya, Bu ya. Ini yang didapat mereka bulan di sekolah penggerak. Jadi sekarang adil ya, teman-teman juga udah dapat. Apa yang didapat? Nah, keistimewaannya mereka sekolah penggerak, mereka mendapat pendampingan langsung oleh Kemendikbudristek melalui kami. Melalui kegiatan lokakarya tiap bulan, ada PMO dulu di tahun pertama dilanjutkan oleh mereka. Jadi informasi itu intens mereka dapatkan tentang kurikulum merdeka. Ya, tentang P5-nya, pembelajaran dan asesmennya, ada pembaruan mereka lebih dulu dapat. Makanya harapannya di tahun ketiga mereka bisa mengimbaskan.
Mengimbaskan artinya begini loh kalau kita mau buat, nah gitu maksudnya. Mereka bercerita sesuai dengan kebutuhan gugus. Karena saya yakin setiap gugus ini punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang mau dikuatkan di pembelajaran, ada yang mau dikuatkan di P5, ada yang mau dikuatkan di berdiferensiasi, ada yang mau dikuatkan di asesmen. Nah mereka lah yang akan membantu teman-teman nanti di tahun ketiga dan seterusnya. Harapannya seperti itu, ya. Tapi mereka pun sedang berjuang untuk menjadi lebih baik dalam memahami implementasi kurikulum merdeka. Mereka pun butuh penguatan gitu ya. Bu, kami nabu sekolah penggerak dianggap sempurna di luar sana. Kami pun lagi belajar. Apa-apa, tunjukin aja. Seakan-akan kita pintar gitu. Oke. Padahal mereka itu pintar selangkah aja. Nah besok mereka dapat loka karya tuh. Penguatan mereka besok. Dan besok mereka penguatan lagi. Ya, penguatan materi mereka besok. Nah di sana saya mendampingi mereka. Itu sebenarnya materi itu yang mereka dapatkan. Sekolah penggerak itu gitu Bu, berulang-ulang materinya. Tapi memang ada pembaharuan dan penyederhanaan. Supaya apa? Sekolah penggerak harus kuat dulu di dalamnya. Jangan sampai timnya berulang, guru-gurunya ditanya sama guru-guru lain. Gimana macam timnya di sekolah kalian? Jangan tanya macam-macam. Bisa juga belum ngerti. Itu kepala sekolah ada namanya KKN, betul? Ketuntasan minimum. Kita merasa happy, suka dibatasi bahwa topik dan subtopik ini harus selesai 1 minggu. Padahal sadar tidak sadar kita sedang dijajah. Yang tahu kekuatan subtopik itu tercapai atau tidak adalah gurunya. Makanya kita tidak kejar tuntas subtopik, tapi ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, lalu di kurikulum merdeka kita diajak tidak hanya sekedar mengajar. Artinya pada saat jamnya saya datang bawa buku, bawa materi, bawa alat peraga, saya duduk di depan kelas, saya kasih materi, saya tidak mau tahu. Di kelas saya 10-15 anak ini ada yang memang siap belajar, belum siap belajar, bisa mengikuti, tidak mengikuti. Saya tidak mau tahu. Yang saya tahu hari ini adalah saya mengajar. Saya akan memberikan materi topiknya tentang keluarga. Anak-anak bunda yang ganteng dan cantik, di keluarga itu ada siapa aja yang memang sudah siap belajar? Ayah dan ibu, adik dan kakak. Ada anak ABK, ada anak ada keterbelakangan belajar. Ada anak yang mengalami gangguan yang dia ke sekolah itu asal bisa bersosialisasi saja dengan temannya. Di kurikulum terdahulu kita seperti itu. Jam istirahat, jam pulang, besok ketemu lagi. Pokoknya yang saya tahu saya ngajar. Alat peraga saya lengkap, administrasi saya ada. Dah, amat saya. Kurikulum merdeka mengajak kita, yuk geser dari zona nyaman. Keluar dari PW, posisi memangnya. Di awal tahun pembelajaran, lakukan asesmen dengan pengamatan, dengan apapun. Yang siap belajar berapa orang, sehingga di sana kalau di kurikulum merdeka kan guru menghamba pada murid, bukan guru nyembah pada murid, bukan. Ya, apa maunya murid? Kamu nangis ya sayang, diam cup, oh tidak. Ya, tetap jaga wibawa teman-teman sebagai guru, tetap tegas, tetap disiplin. Ya, bersuara nyaring dan membentak beda. Ya, kalau membentak ada emosi di dalamnya. Bersuara nyaring ada himbauan. Kenapa saya nyaring? Ada motivasinya. Ada tujuannya supaya saya didengar, anak-anak memperhatikan. Kalau bisa diam enggak? Bunda ini ada di depan. Punya telinga enggak? Anak saya jawab, punya mah. Telingamu di mana dek? Ini. Ya, bersuara nyaring dan membentak beda. Di dalam membentak itu ada luapan emosi, ada pembalasan. Kamu ribut, saya marah. Kamu gak bisa diam, saya marah. Kelas TK adalah kelas yang ribut, kelas yang ramai. Tapi bagaimana cara guru mengkondisikan yang ribut menjadi suasana kelas yang menyenangkan? Saya yakin untuk melakukannya tidak semudah. Enak aja mesti ngomong. Dicoba dia ada di kelas, kalau gak keluar tarik sama kandung. Ya, yang pastinya kita hadir ke sekolah
sekolah, ada hal bermakna yang dibawa anak-anak pulang. Ada cerita dan kenangan indah yang mereka bawa untuk mereka bawa pulang. Tahu nggak cerita dan kenangannya seperti apa? Di mulut anak-anak saya nama bunda, nggak hanya istilah. Semua sudah kita kerjakan, semua sudah kita lakukan. Pilihannya ada di kita. Mau mempermudah diri sendiri atau mau tetap terjajah di kurikulum. Nah, kebanyakan kita ini belum move on dari kurikulum terdahulu. Suka dengan modul ajar yang siap jadi, yang tinggal download, gak jadi masalah. Ya, kalau memang paham itu dari mana, silahkan, boleh. Tidak ada satu orang pun yang boleh menyalahkan apapun jenis perangkat ajar yang kita punya. Ya, boleh nggak Bu Sri? Guru nggak punya perangkat ajar, boleh kalau nggak paham. Loh, daripada hanya menghias meja guru dan lemari, mending nggak usah. Nggak usah punya perangkat, langsung ajar aja. Ya, karena tujuannya perangkat ajar itu sebagai pemandu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Makanya saya sarankan benar-benar pakai yang satu lembar saja. Ya, untuk asesmen disesuaikan dengan subtopik. Tujuan pembelajaran jangan banyak-banyak. Tapi ingat, susun program dulu, ya. Kalau nggak punya program, nanti banyak pertanyaan seperti tadi. Boleh nggak kami topiknya ini? Boleh nggak kami topiknya ini? Sebenarnya itu nggak ada pertanyaan seperti itu harusnya. Nah, kalau saya sebagai pengawas, saya akan jawab, berarti ibu ini nggak punya program, gitu ya. Tapi kalau punya program, silakan sepakati satu sekolah itu, kepala sekolah, guru. Untuk 1 tahun topiknya ada 7, 12, atau 11, atau 10. 1 tahun, set bagi 2. 5 semester 1, 5 semester 2, fokus di sana. Baru susun modul. Ya, nanti boleh nggak kami topiknya ini? Nggak ada yang nggak boleh, boleh. Cuma yang saya bingung itu topiknya ada di bulan apa, gitu ya. Oke, seperti itu. Lalu di kurikulum Merdeka juga sebenarnya guru-guru ini benar-benar diajak merdeka, happy dulu, bahagia dulu, gurunya dulu paham yang sedang saya jalani sekarang apa, goal akhir dari yang bunda, tas saya baru pun, kemarin sepatu saya talinya copot, bunda kemarin saya dimarahin mama gara-gara jatuhin piring. Dia di rumah nggak didengar, apalagi kalau orang tuanya seperti saya, ya, jadi butoyib nih jarang pulang. Tadi malam anak saya video call, mama kenapa kerjanya panjang kan? Begitu panjang lambat panjang. Jadi kadang anak di sekolah lah mereka mendapatkan, jawab ya teman-teman ya. Dan kalau di SD, di TK nggak ada ya. Sekarang di kurikulum Merdeka tidak mengenal tinggal kelas. Kenapa demikian? Untuk menjawab hak semua anak. Anak sekarang kecerdasannya tidak hanya dinilai dari kognitifnya saja. Kalau dulu, ingat nggak kita dulu? Dibilang pintar ranking 1, 2 itu berdasarkan hasil rapot dan ulangan. Kurikulum Merdeka sudah tidak demikian. Anak cerdas sesuai kompetensinya masing-masing. Makanya di capaian mereka, bahasa Indonesia itu ada 5 capaian elemennya. Membaca, memirsa, mempresentasikan, menyimak. Dari 5 capaian ini, oke, anak ini tidak lancar membaca dan menulis, tapi anak ini jago mempresentasikan, bisa menceritakan kembali. Anak ini penyimak yang baik. Pada saat setelah gurunya menjelaskan, gurunya bertanya, dia bisa menjawab. Apa adil? Gara-gara tidak bisa, tidak lancar baca dan tidak lancar menulis nggak dinaikkan. Ada lagi, anak ini juga tidak bisa, sangat tidak bisa. Kelas 5 itu masih mengeja 3 suku kata, 4 suku kata, tapi jago futsal, jago main catur, bagus melukis, jago menari, berprestasi. Sehingga di kurikulum Merdeka itulah yang mau dihargai. Kecerdasan, kompetensi anak di berbagai segi. Anak itu dinilai cerdas bukan hanya dari segi kognitifnya saja, ya. Karena untuk pintar dan cerdas itu ada waktunya, teman-teman. Ada waktunya. Saya cerdasnya itu baru sekarang. Dulu nggak cerdas-cerdas amat, ya. Pemalu, nggak berani, ya. Tapi saya punya mimpi. Setiap anak punya mimpi. Teman-teman juga punya mimpi. Hari ini mimpi saya satu-satu dijawab Tuhan. Ya. Waktu saya jadi guru, saya bermimpi.
sering ikut kegiatan kayak gini. Kapan ya suatu saat saya yang berbagi di sana? Kapan ya suatu saat saya yang bisa di sana? Teman-teman pikir langsung dipilih gitu? Tidak. Dipilih dulu dari ketua KKG. Wis, ketua KKG. Jadi ketua KKG itu harus punya program, harus punya tujuan, harus punya mimpi. Itu yang saya lakukan. Saya lihat apa kebutuhan teman-teman guru. Oh, ternyata teman-teman ini nggak punya silabus. Dulu silabus ya Bu ya? Oke. Banyak guru-guru tidak paham bagaimana cara menyusun silabus, bagaimana menyusun RPP. Tapi saya mulai dari saya dulu. Saya belajar dulu, saya bagikan. Setelah 4 tahun, 5 tahun jadi ketua KKG, Tuhan kasih kesempatan untuk jadi pengawas. Jadi pengawas, dan saya anak bungsu di kantor. Paling muda sendiri ceritanya, udah kepala 4 Bu. Ya. Lalu 2 tahun di pengawasan,